Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita memasuki minggu pertama di bulan Agustus 2021. Dan kita semua tahu bahwa saat ini kita beribadah hanya lewat online dan tidak bisa secara langsung atau secara onsite. Dan lewat perenungan pada pagi dan siang ini, saya berharap semua kita yang ada di rumah masing-masing, kita akan memulai ibadah kita dan renungan firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini, biar mengawali kita di minggu pertama bulan Agustus 2021, dan sekaligus kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 11. Ini satu perikop dari ayat 1 sampai ayat 44. Tetapi saya tidak bacakan semua ayat ini, dan saya hanya akan membacakan dibagi 3 bagian dalam pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Perikopnya adalah Lazarus yang dibangkitkan. Saya akan bacakan firman Tuhan mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Lalu kita langsung loncat ke ayat 19 sampai ke ayat 26. Lalu loncat lagi ayat 32 sampai ayat 44. Nah, kita akan baca firman Tuhan mulai dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 6. Loncat ayat 19 sampai ayat 26 dan ayat 32 sampai ayat 44. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekatnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kita loncat ke ayat 19. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Marta tinggal di rumah. Tetapi Maria tinggal di rumah, maksud saya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Kita loncat lagi ke ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya."
Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidakkah sanggup ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan yang cukup panjang, walaupun saya bagi 3 bacaan, tetapi ini menjelaskan, menceritakan bagaimana tentang Lazarus dibangkitkan. Nah, saudara, kita lihat mulai dari ayat ketiga, saudara. Ayat ketiga berkata demikian, "Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, 'Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit.'" Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi Marta dan Maria mengutus seseorang untuk menjumpai Yesus, untuk memberikan kabar kepada Yesus bahwa Lazarus, saudaranya itu sakit keras. Nah, saudara, dalam ayat 3 ini saya mau berikan satu pemahaman dan pengertian. Dikatakan ayat 3 ini, Lazarus sakit, lalu saudara kedua perempuannya yaitu Marta dan Maria, mereka mengirim kabar kepada Yesus lewat seseorang dan berkata, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Saudara, jadi ayat 3 ini bisa juga bicara mengenai doa. Artinya apa? Artinya Marta dan Maria bersatu hati, mereka berdoa, berseru, memanggil nama Yesus, meminta tolong kepada Yesus agar Lazarus, saudara yang sakit keras ini, disembuhkan Tuhan. Mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan Lazarus. Dan saya percaya Marta dan Maria sangat mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan, dan mereka percaya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah yang diutus Allah, Yesus adalah juru selamat. Mereka percaya itu. Dan mereka percaya Yesus Maha Kuasa, sebab dia Allah yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia. Marta dan Maria percaya akan hal itu. Sehingga dengan imannya mereka datang dan berdoa, berseru kepada Tuhan, "Tuhan, Lazarus sakit. Tuhan, tolong Lazarus." Itu doa Marta dan Maria, saudara. Demikian juga saudara dan saya. Saya percaya setiap kita punya masalah, setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya persoalan, kita pasti sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita tentu berdoa datang kepada Tuhan. Kita tentu berseru kepada Tuhan. Entah doa dan seruan kita berapa lama, berapa hari, mungkin berminggu-minggu kita bergumul dengan doa-doa kita karena akan pergumulan atau masalah yang kita hadapi, saudara. Apakah itu masalah kesehatan, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah apapun, kita tentu selalu datang kepada Tuhan. Kita tentu selalu berdoa. Tidak mungkin seorang Kristen sejati kalau punya masalah, kalau punya pergumulan tidak berdoa. Pasti dia berseru, pasti dia berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana juga Marta dan Maria. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Lalu setelah mereka berseru dan berdoa kepada Tuhan, apa yang mereka alami? Kita akan baca selanjutnya di ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu di ayat ke-6 Tuhan Yesus berkata apa? "Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada." Nah, saudara,
Ayat yang keempat, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Berarti doa dan seruan Marta dan Maria itu didengar Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, penyakit itu tidak akan membuat Lazarus mati. Pengertian ini seperti apa, saudara? Pengertian bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Sedangkan kita tahu faktanya. Setelah Yesus tidak datang 2 hari, ternyata Lazarus meninggal, mati. Jadi, pernyataan Tuhan di ayat yang keempat sepertinya sangat kontra. Sangat tidak benar. Kenapa? Kalau kita artikan secara harafiah, Yesus katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi faktanya, Lazarus mati. Itu fakta. Lazarus mati. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan dengan pergumulan kita, apakah masalah kesehatan kita, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Sepertinya, saudara, kita menemui jalan buntu. Sepertinya tidak ada harapan lagi bagi kita. Sebagaimana juga Marta dan Maria, mereka merasa takut dan khawatir karena mereka tahu Lazarus saudaranya sakit keras. Lazarus sakit keras. Sakit yang amat teramat, dan Marta dan Maria khawatir. Dan Marta dan Maria mungkin mereka sudah menduga bahwa pasti Lazarus akan mati. Sehingga mereka serius berseru kepada Tuhan berdoa. Tapi Tuhan katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi faktanya kita lihat ketika Yesus sampai bertemu dengan Marta dan Maria, Lazarus meninggal. Lazarus mati. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Pengertian ayat 4 ini maksudnya apa? Maksud daripada ayat ini, saudara, artinya bahwa penyakit itu tidak akan membuat Lazarus mengalami kematian kekal. Ini kematian yang sementara. Kematian yang bersifat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi memang Allah sengaja izinkan Lazarus itu mengalami kematian yang sementara. Ini menurut ilustrasi saya. Sengaja Tuhan tahu Lazarus sakit keras dan pasti akan mati. Tapi Tuhan katakan di dalam ayat yang keempat, kematian itu penyakit itu tidak akan membawa kematian. Artinya apa? Dari penyakit itu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Sebab ayat 4 ini kalau sudah perhatikan sungguh-sungguh. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh kalimat di ayat keempat. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lewat penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Artinya apa, sudah? Nah, di sini ada sesuatu yang harus kita lihat, bahwa Lazarus tidak akan mati oleh karena penyakit itu. Artinya dari penyakit itu Lazarus akan kembali dibangkitkan. Dibangkitkan bukan pada saat nanti Yesus datang yang kali kedua. Tidak. Tapi dibangkitkan pada saat itu juga. Pada saat di bumi ini juga. Kita tahu kalau kita baca di ayat yang keberapa ya? Ayat yang ke 24. Ayat yang 24 saya baca. Demikian firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa Lazarus akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lalu perkataan Marta juga sama dengan Maria. Kalau kita baca di ayat yang ke-32, Maria berkata apa? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, di sini pengertian tidak akan mati, artinya Maria dan Marta sepakat bahwa kalau Tuhan hadir pada saat masih Lazarus sakit, Lazarus tidak mati. Tetapi karena Yesus tidak hadir, Lazarus mati. Nah, pengertian ini sama dengan pemikiran Marta dan Maria sama. Sebab di dalam ayat yang ke-21, Marta katakan begini. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, ayat 32, Maria juga berkata sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi, kedua saudaranya ini, kedua saudara Lazarus, Marta dan Maria, mereka begitu yakin. Ketika Lazarus sakit, tapi kalau Lazarus itu
Yesus ada pada saat Lazarus masih sakit, mereka yakin Tuhan pasti sembuhkan mereka. Lazarus, Tuhan pasti sembuhkan Lazarus. Dan Lazarus tidak akan mengalami kematian. Itu konsep pemikiran daripada Marta dan Maria. Nah, saudara tahu, demikian juga seringkali kita punya pemikiran seperti Marta dan Maria. Kita berdoa dengan iman, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita mempercayai bahwa Tuhan akan jawab doa kita. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan nyatakan kemuliaan buat kita. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya apa? Seringkali doa kita, kepercayaan kita bahwa Tuhan akan tolong, itu hanya sebuah pengharapan yang sepertinya kosong. Pengharapan yang tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Artinya faktanya apa? Saudara dan saya tetap mengalami masalah, tetap mengalami pergumulan, bahkan masalah yang sudah hadapi atau masalah yang kita alami itu membuat kita semakin lama semakin terpuruk. Semakin terpuruk dan semakin terpuruk, sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Sepertinya Tuhan masa bodoh, Tuhan nggak mau tahu. Sepertinya doa-doa kita, pengharapan kita, kita begitu percaya, Tuhan dengar doa kita, Tuhan pasti jawab doa kita. Tapi faktanya, Tuhan tidak jawab, dalam tanda kutip. Masalah kita semakin hari semakin besar. Kita semakin terpuruk. Yang sakit mungkin semakin sakit. Yang punya masalah ekonomi mungkin semakin terpuruk. Masalah keuangan semakin terpuruk. Masalah usaha pekerjaan semakin terpuruk, semakin tidak ada harapan lagi. Padahal kita berdoa dan kita percaya, pasti Tuhan dengan doa kita, pasti Tuhan jawab doa kita. Pasti Tuhan tolong kita. Faktanya enggak seperti itu, saudara. Sebagaimana Marta dan Maria. Mereka percaya, Tuhan kalau Engkau hadir ketika Lazarus masih sakit, Lazarus tidak akan mati. Ya, Marta bilang, nanti Lazarus juga akan bangkit ketika Yesus datang yang kali kedua. Nah, di sini saudara, kita harus memahami, mengerti bagaimana cara kerja Tuhan dalam bentuk pemeliharaan, dalam bentuk providensinya Allah. Kita tahu Allah memiliki rencana, dan setiap saudara dan saya sebagai orang pilihan Tuhan, hidup kita sudah ada di dalam buku anak domba Allah. Hidup kita sudah ada dalam rencana Allah. Sudah ada dalam rencana Allah. Dari sebelum adanya alam semesta ini, sebelum adanya bumi ini, sebelum adanya manusia, hidup saudara dan saya sudah ada dalam buku anak domba Allah. Dan nama kita sudah tertulis. Dan bahkan apa yang akan terjadi, semua Tuhan sudah atur sedemikian sempurnanya. Dan dari langkah demi langkah, saudara dan saya akan hidup terus menuju kepada langkah-langkah yang sudah Allah tetapkan, sehingga sampai titik nanti rencana akhir Allah, saudara dan saya akan menjadi pemenang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus memahami dan mengerti hal itu, saudara. Sebab Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Allah menyatakan penyertaannya kepada kita. Itu bentuknya pemeliharaan. Artinya pemeliharaan Tuhan artinya sama dengan Allah bersama kita, Allah beserta kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Marta dan Maria seringkali pada saat itu dia mengalami keputusasaan dalam tanda kutip, sebab Tuhan tidak hadir, akhirnya Lazarus meninggal. Nah, saudara, bukankah demikian juga saudara dan saya? Seringkali kita udah berdoa, bahkan doa puasa mungkin dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya masalah kita tidak terselesaikan. Bahkan masalah itu semakin besar, pergumulan kita semakin besar, seolah-olah sudah tidak ada lagi pengharapan. Nah, biasanya hal itu kalau terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, seringkali muncullah hati yang bersungut-sungut. Kita mengeluh, kita kecewa, kita bertanya, Tuhan kenapa? Saya sudah berdoa dan Tuhan tahu, saya berdoa dengan iman kepadamu, dan saya percaya Engkau hadir, Engkau dengar doa itu. Tapi kenapa engkau jawab? Kenapa engkau tidak jawab? Kenapa engkau tidak? Sehingga engkau biarkan semuanya terpuruk, bahkan hancur. Bisa saja terjadi seperti itu. Bisa saja terjadi seperti itu. Sebagai Marta dan Maria, Lazarus mati. Dan pikiran Marta dan Maria, ya udah gak ada harapan lagi untuk bangkit. Pegang nanti ketika Yesus datang yang kali kedua, barulah Lazarus dibangkitkan. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Padahal kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita setia baca firman Tuhan, kita akan banyak menemukan, kita akan banyak melihat bagaimana ada tangan Allah menyertai kita, bahkan di dalam keterpurukan kita pun Allah tidak meninggalkan kita.
Allah sedang merancang, Allah sedang membuat jalan buat saudara dan saya sampai ke titik kemenangan, sehingga kemuliaan dinyatakan. Sebab firman Tuhan katakan di ayat yang keempat, apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, melainkan akan menyatakan kemuliaan, nama Allah dipermuliakan. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, kita harus percaya dan kita harus beriman. Ketika ada masalah, Tuhan izinkan terjadi. Ketika pergumulan terjadi, ketika apapun yang masalah apapun kita alami, percayalah, hidup kita di tangan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan. Berarti Tuhan penuh tanggung jawab atas hidup kita. Bahkan firman Tuhan katakan tubuh kita ini baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan. Berarti ada Tuhan bersama kita. Nah, kalau Tuhan izinkan terjadi masalah atau apapun juga, percayalah, Tuhan itu sedang merancang kepada saudara dan saya satu rancangan yang indah. Saudara, saya mau tanya, apakah saudara mau menerima kemuliaan Tuhan yang kemuliaan Tuhan yang besar atau yang kecil? Kemuliaan Tuhan yang melimpah atau kemuliaan Tuhan yang asal-asalan? Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Tentu kalau ditanya seperti itu, kalau saya ditanya, saya akan mau terima kemuliaan Tuhan yang paling besar, kemuliaan Tuhan yang paling megah. Nah, kalau kita ingin terima kemuliaan yang paling megah, kemuliaan Tuhan yang paling luar biasa, tentu juga ada harga yang harus dibayar. Masalah semakin besar, kemuliaan Tuhan akan semakin besar dinyatakan, saudara. Kalau masalah kita kecil, segera Tuhan jawab. Masalah kemuliaan Tuhan akan kita lihat hanya kita mungkin kita bisa melihat, ini kebetulan. Tapi justru ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan, sehingga kita melihat ada tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Baca firman Tuhan, sehingga dari Alkitab inilah saudara dan saya bisa mengerti bagaimana rancangan rencana Tuhan indah pada waktunya. Rancangan rencana Tuhan itu betul-betul membawa kita kepada damai sejahtera dan sukacita. Dan firman Tuhan katakan tidak akan pernah orang benar. Orang benar di sini bicara orang Kristen sejati. Hidupnya dibiarkan menderita. Hidupnya dibiarkan kesusahan. Nah, pengertian daripada tidak dibiarkan menderita, tidak dibiarkan kesusahan, itu pengertian yang kita harus memahaminya. Bukan berarti semua orang Kristen sejati, dibuat Tuhan kaya raya secara materi. Tidak seperti itu, saudara. Tidak seperti itu, saudara. Kita jangan punya pola pikir secara teologis kemakmuran. Itu salah, itu bahaya, saudara. Sebab konsep teologi kemakmuran kita sudah tahu. Percaya Tuhan pasti diberkati. Percaya Tuhan pasti kaya raya. Itu bukan konsep Injil, saudara. Konsep Injil adalah pemeliharaan Tuhan dalam bentuk suka dan duka, kelimpahan dan permainan tetap ada. Artinya apa? Ketika saudara dan saya dalam keadaan menderita, terpuruk misalnya dalam sebuah pergumulan, percayalah, tetap ada tangan Tuhan memelihara kita, ada berkat Tuhan memelihara kita, ada pertolongan Tuhan memelihara kita tepat pada waktunya. Itu janji Tuhan, saudara. Baca firman-Nya. Sebab firman-Nya inilah yang menjadi suara Tuhan buat saudara dan saya. Ketika kita ada pergumulan, ketika kita ada masalah, baca firman Tuhan. Semua jawabannya ada di sini. Semua jawabannya ada di sini. Kalau engkau dan saya punya pergumulan, punya masalah apapun, datang kepada Tuhan berdoa, sebagaimana Marta Maria. Tetapi tidak cukup hanya berdoa, baca firman-Nya, renungkan firman-Nya. Engkau akan menemukan jawaban di situ. Engkau akan menemukan jalan keluar di situ. Engkau akan melihat penghiburan yang dari Tuhan. Engkau akan melihat bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu. Sebab kita tahu seperti di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, iman, pengharapan dan kasih. Artinya apa, saudara? Artinya dari iman itulah melahirkan pengharapan. Nah, pengharapan kita kepada Allah itu pengharapan yang tidak mengecewakan, pengharapan yang bukan kosong, tidak seperti itu. Sebagai Marta dan Maria mengalami, saudara, dia mengalami secara pribadi, dia mengalami bahwa seolah pengharapan sudah habis. Sebab apa? Kalau Tuhan kau sudah waktu Lazarus sakit, engkau hadir, Lazarus enggak mati, tidak mati. Tapi karena engkau hadir, Lazarus mati. Jadi pengharapan Marta dan Maria hanya sebatas secara harafiah saja, secara pengharapan yang terbatas, saudara.
Tapi yang maksud dalam 1 Korintus pasal 13, iman, pengharapan, dan kasih. Artinya iman itu melahirkan pengharapan. Saudara dan saya, sebagai Kristen sejati, pasti kita punya iman. Dan iman itu pastilah menghasilkan pengharapan. Nah, kita lihat lagi kalau Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, kita lihat di sini, saudara. Firman Tuhan ini definisi iman ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kalimat dasar di situ ini bicara mengenai jaminan, insurance. Artinya apa? Iman ini jaminan akan pengharapan kita. Artinya iman yang menjamin pengharapan kita. Ketika kita berharap kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berharap akan pertolongan Tuhan, kita berharap, kita berseru kepada Tuhan, imanlah yang menjamin bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan pasti menjawab pengharapan kita. Tuhan pasti menyatakan bahwa pengharapan kita kepada Dia tidak menjadi sia-sia. Artinya ketika saudara dan saya berdoa dan berharap, memang Tuhan, kalau keterpurukan kita misalnya sakit belum disembuhkan, ya, masalah ekonomi keuangan misalnya belum dibereskan, makan semakin lama semakin dalam, percayalah saudara, pengharapan kita itu tidak mati. Sebagaimana Marta dan Maria, kalau engkau hadir waktu Lazarus masih sakit, Lazarus enggak mati. Tapi faktanya engkau enggak hadir, artinya Lazarus mati. Nah, itu pengharapan yang terbatas. Marta dan Maria. Tapi saudara dan saya, firman Tuhan katakan kita punya pengharapan yang tidak terbatas. Sebab kita tahu iman yang Allah anugerahkan kepada kita itu menembus ruang dan waktu. Iman yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu tidak bisa terhalang oleh ruang dan waktu. Itu menembus ruang dan waktu. Itu iman Kristen. Iman sejati seperti itu. Maka dari itu iman yang menjamin pengharapan kita, sehingga pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Walaupun secara mata kasat kita melihat masalah kita, pergumulan kita sepertinya tidak terselesaikan, malah makin parah. Tapi percayalah, kita lihat dengan mata iman kita bahwa Tuhan sedang merancang satu pengharapan, dan Tuhan akan menyatakan pengharapan itu sehingga kemuliaannya kita terima. Sebab apa? Sebab selanjutnya di dalam Ibrani 11 ayat bagian 1b-nya dikatakan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Iman ini akan membuktikan bahwa pengharapan kita itu akan menjadi fakta. Pengharapan kita akan Tuhan nyatakan. Pengharapan kita tidak akan sia-sia. Sebab kita berharap kepada Allah pencipta langit, bumi, dan manusia. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-6 dari Ibrani 11. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Nah, ini jawabannya, saudara. Marta dan Maria berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong Lazarus sakit. Lazarus yang kau kasih sakit. Tuhan, tolong datang dan sembuhkan dia. Tuhan tahu. Tuhan mendengar doa Marta dan Maria. Tetapi di ayat 6, Yesus katakan, firman Tuhan katakan apa? Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Jadi sengaja dia nggak langsung datang menemui Marta dan Lazarus, Marta, Maria, dan Lazarus. Tapi Yesus sengaja tidak datang. Malah dia sengaja 2 hari tinggal, lebih lama. Artinya Marta dan Maria harus menunggu kedatangan Tuhan. Tetapi setelah Tuhan Yesus 2 hari sengaja tidak datang, mengulurkan waktu 2 hari lagi, Lazarus meninggal, Lazarus mati. Saya yakin pada saat Lazarus mati, Marta dan Maria kecewa. Marta dan Maria kecewa. Kenapa? Sebab Tuhan tidak segera datang. Tuhan tidak segera menjawab doa dan seruan mereka. Mereka kecewa. Mereka kecewa. Saudara, seringkali kita seperti itu. Ketika kita berdoa, tapi kok kayaknya Tuhan gak jawab doa kita. Mulailah timbul kekecewaan. Nah, dari kekecewaan itulah sering akan memunculkan terus apa? Sumut-sumut, khawatir, takut. Akhirnya timbul penghakiman terhadap Tuhan. Tuhan tidak jawab doa saya. Tuhan tidak dengar doa saya. Sebagai Marta dan Maria. Tapi kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 6, Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi. Dan ayat 4 dikatakan
penyakit Lazarus tidak akan membawa kematian, bahkan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini Tuhan mau bukakan firman Tuhan, mau menyingkapkan kepada saudara dan saya. Ketika saudara dan saya bergumul dengan masalah kita, dengan pergumulan yang kayaknya sepertinya nggak ada pertolongan lagi, nggak ada harapan lagi secara manusia. Memang pikiran kita terbatas ruang dan waktu, tapi kita harus percaya Tuhan diam bukan tidak menjawab doa kita. Tuhan sedang akan menyatakan kemuliaannya. Maka itu Tuhan biarkan sengaja. Mungkin saudara dan saya tidak mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Menurut ukuran kita, tidak tepat pada waktunya. Menurut ukuran kita, Tuhan menolong kita lambat dan sangat terlambat. Nah, saudara, ayat 6 ini juga bicara mengenai kairos, mengenai waktunya Tuhan. Ayat 6 ini bicara kairos. Artinya Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Artinya apa? Ini bicara mengenai kairos. Tuhan menunggu waktunya. Tuhan untuk menunggu waktunya untuk menyatakan kemuliaannya. Sengaja dia dia memperlambat kedatangannya 2 hari lagi. Dia tinggal di tempat di mana dia berada ketika mendengar Lazarus sakit. Artinya 2 hari ditunggu, Tuhan menunggu waktu yang tepat, yaitu waktu kairos. Waktu kairos. Nah, saudara dan saya juga harus mengerti itu. Ketika kita berdoa, bergumul kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, yang sepertinya Tuhan tidak jawab doa kita, seperti doa kita cuma sampai ke plafon rumah kita, yang sepertinya doa kita ini doa yang sia-sia, yang kayaknya Tuhan masa bodoh. Sudah kita tahu. Kita harus tahu. Sesungguhnya Tuhan sedang menunggu waktunya. Sebab Tuhan bekerja dengan waktunya dia, bukan waktunya kita. Firman Tuhan katakan bahwa waktu dunia ini waktu yang sangat jahat. Kronos itu waktu yang jahat. Tapi Tuhan selalu, Alkitab berkata, Tuhan selalu bekerja dengan waktunya Tuhan, bukan dengan waktu dunia, bukan waktu kronos yang jahat. Nah, 2 hari tinggal, sengaja tinggal 2 hari lagi, di mana Yesus berada, itu bicara Tuhan menunggu waktunya, kairosnya. Nah, saudara, saya mau ingatkan kepada saudara, dari bacaan ini, apapun pergumulan saudara dan saya saat ini, masalah, apalagi kita tahu saat ini pandemi virus corona yang semakin hebat, terjadi PPKM dan lain sebagainya, membuat kita semua susah. Usaha susah, semua susah. Kita mengalami dampak yang amat sangat mempengaruhi ekonomi kita, mempengaruhi keuangan kita. Lalu kita kan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Iya. Itu bagian daripada iman kita. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, itu bagian iman. Sebab kita berdoa karena iman. Kita berdoa karena iman. Artinya, imanlah karena iman kita bisa berdoa kepada Tuhan. Lalu pada saat kita berdoa, di saat pandemi seperti ini, kayaknya kok Tuhan nggak tahu gitu. Kayaknya Tuhan masa bodoh. Tetapi sungguhnya saudara harus tahu, kita harus mengenal cara kerja Tuhan. Kita harus mengenal cara pikir Tuhan. Kita harus mengenal rencana Tuhan. Setiap rencana Tuhan itu pasti indah. Firman Tuhan katakan apa? Rancanganmu bukan rancanganku, jalanku bukan jalanmu. Sebab Tuhan berjalan, bekerja menurut waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Tuhan selalu merencanakan rancangan-rancangan damai sejahtera. Dan itu semua terjadi menurut waktunya Tuhan. Nah, kita harus mengerti cara kerja Tuhan. Ketika Tuhan belum jawab doa saudara dan saya, sekalipun kita mungkin semakin terpuruk. Tapi percayalah, sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan waktunya untuk saudara dan saya. Dan kita harus beriman. Kita sedang menunggu waktunya Tuhan. Kita sedang menunggu waktunya Tuhan. Sebagaimana Marta dan Maria menunggu waktu Tuhan, 2 hari lagi Tuhan sengaja tinggal lebih lama. Dan Marta dan Maria merasakan itu 2 hari itu begitu lama sekali buat mereka. Begitu lama sekali. Sepertinya tahunan mereka menunggu. Padahal cuma 2 hari. Nah, bukankah kita seperti itu? Ketika kita selalu berharap, dan kita begitu percaya Tuhan pasti tolong, faktanya Tuhan gak tolong kita, faktanya Tuhan seperti diam, membisu. Kayaknya 1 hari, 2 hari itu lama banget buat saudara dan saya. Karena penderitaan yang terlalu amat sangat, seringkali kita begitu. Tapi coba kalau dalam keadaan kita semuanya baik,
sehat, berkat Tuhan melimpah. Apa yang kita mau beli, kita bisa beli. Kayaknya saudara 2 hari, itu waktu yang terlalu cepat. Kayaknya seperti beberapa menit berlalu. Tapi ketika engkau dan saya menderita, ketika engkau dan saya dalam pergumulan yang amat sangat, seperti masa pandemi seperti ini, 2 hari, itu rasanya lama sekali. Sebagai Marta dan Maria. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, saya mau kasih kunci satu. Ketika engkau dan saya berdoa, bergumul dengan masalah kita, percayalah, Tuhan sedang merancang kairosnya, waktunya. Dia sedang merancang waktunya. Dia sedang merancang waktunya. Dan percayalah, kalau waktu dia sudah tiba, di situ dia akan nyatakan kemuliaannya. Kita lihat ayat yang selanjutnya, saudara. Ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Marta komplain sama Tuhan, ngapain buka batu itu? Udah 4 hari, artinya mayat itu udah berbau. Ini bahaya, buat kesehatan juga bahaya. Jadi Marta komplain sama Tuhan, artinya mau berkata kepada Tuhan, buat apa batu itu dibuka lagi? Kalau di Israel, saudara, ya, itu kuburan itu di sebuah bukit, digali, dilobangi bukit itu, lalu mayatnya dimasukin ke dalam, lalu ditutup oleh batu. Dan setelah sekian tahun baru diambil tulang-tulangnya, baru ditaruh di satu kotak. Di kuburan juga dikubur seperti itu. Nah, ini Marta komplain sama Tuhan. Ngapain batu itu dibuka, udah bau? Kan begitu, saudara. Nah, seringkali juga kita seperti Marta. Setelah doa kita tidak dijawab, Tuhan belum jawab doa kita, pergumulan semakin berat, seringkali kita berkata, Tuhan, apakah Engkau sanggup menolong saya? Tuhan, apakah Engkau tidak mau tolong saya? Tuhan, ini udah terlambat. Seringkali bukankah kita seperti itu? Ketika kita bergumul dengan masalah kita, lalu Tuhan diam sementara dan tidak menjawab, sepertinya tidak menjawab doa kita, lalu pergumulan itu semakin berat dan kayaknya udah gak ada jalan keluar lagi. Lalu apa pikiran kita? Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan, membatasi waktunya Tuhan. Dengan pikiran apa? Terlambat Tuhan. Ya, seringkali kita bilang, terlambat Tuhan. Dia udah mati. Masalahku udah semakin berat, udah gak mungkin lagi, udah terlambat Tuhan. Nah, sebagaimana juga Marta. Tuhan bilang, buka batu itu, angkat batu itu. Tuhan, dia udah mati 4 hari. Hati-hati, saudara. Kita di sini harus mengenal. Sekarang kita belajar kairos, waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Saudara, ketika engkau dan saya bergumul seperti Tuhan tidak jawab doa kita, sekarang saya mau kasih tahu kuncinya. Percayalah, waktu Tuhan sedang bekerja. Waktu Tuhan sedang menuju kepada saudara dan saya. Dan ketika nanti waktunya tiba, disitulah kita akan melihat tidak ada kata terlambat, tidak ada kata sia-sia, tidak ada kata wah udah semuanya berlalu. Tidak. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Nah, kita ayat selanjutnya. Setelah itu Yesus katakan apa di dalam ayat yang ke-40? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Iman itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah, waktu Allah, itu baru bisa kita terima ketika kita tetap pegang iman kita kepada Tuhan. Tetap pengharapan kita kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita punya pergumulan, sepertinya Tuhan tidak jawab doa kita, dan pergumulan semakin terpuruk, semakin kita berat, semakin berat, sepertinya udah nggak ada harapan lagi. Selesai udah. Tapi yang tadi saya katakan, iman menghasilkan pengharapan. Dan firman Tuhan katakan apa? Yang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, sekalipun mungkin saat ini saudara
mengalami sesuatu yang tidak ada harapan lagi, yang semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Semua sudah mati. Usaha mati, keuangan mati, semua udah nggak ada harapan lagi. Saya nggak tahu besok saya mesti makan apa. Saya nggak tahu besok saya mesti bayar hutang harus dengan apa. Saya nggak tahu besok saya harus berobat pakai apa. Saudara tahu, kalau engkau tetap percaya, kalau engkau tetap beriman, tetap engkau berharap kepada Tuhan, dikatakan apa? Di ayat yang ke-40. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Waktu Allah, Kairos, ketika tiba, Kairos itu akan membawa kemuliaan Allah. Dan Kairos itu tetap akan berjalan. Tetap Tuhan akan nyatakan. Kepada siapa? Kepada setiap Kristen yang berharap terus kepada Tuhan, yang terus berseru-seru kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam Lukas pasal 18. Dikatakan Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Dikatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pada waktunya Tuhan akan nyatakan kuasanya, pertolongannya. Nah, demikian juga saudara. Kemuliaan Tuhan itu hadir dengan waktunya Tuhan atau kairosnya. Dan itu kita bisa terima dengan iman kita. Tetaplah saudara, pada saat ini saya katakan berharap kepada Tuhan. Pengharapanmu tidak sia-sia, karena pengharapanmu lahir dari imanmu. Dan ketika imanmu mengalihkan pengharapan itu, Tuhan ada sedang mengerjakan dan dia sedang menuju. Dan dia akan mengerjakan, menyatakan kemuliaan menurut waktunya Tuhan. Saudara, saya juga banyak mengalami pergumulan saat ini. Pergumulan yang amat sangat. Saya nggak perlu ceritakan pergumulan saya. Tapi pergumulan saya betul-betul pergumulan sangat berat buat saya. Mengenai keuangan. Saya mengalami keuangan yang sangat krisis. Saat ini saudara. Krisis keuangan yang saya alami. Tapi saya tetap berharap. Karena saya percaya. Waktunya Tuhan akan tiba buat saya. Saya nggak tahu kapan. Tapi itu pasti datang waktunya Tuhan. Kairosnya pasti terjadi buat kehidupan saya. Saya percaya juga kairos Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan mengalami kemuliaan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Percayalah. Hidup saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Percayalah. Saudara dan saya milik Tuhan. Percayalah. Hidup saudara dan saya dalam tanggung jawab Tuhan. Percayalah, ketika engkau dalam lembah kekelaman, ada Tuhan bersama kita. Pemeliharanya akan membawa kita kepada waktunya Tuhan. Dan bila waktunya Tuhan tiba, kairosnya tiba, kemuliaan demi kemuliaan, saudara dan saya akan terima. Sehingga dari kemuliaan itu engkau dan saya akan memuliakan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, imanmu, doamu tidak akan pernah sia-sia ketika engkau alaskan itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan percayalah, dia akan menjawabnya menurut waktunya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman pada pagi dan siang hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi satu kebenaran dalam kehidupan kami. Sebab kami sadar Bapa, seringkali kami sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, sering kami ditipu daya oleh apa yang kami lihat dengan mata jasmani kami, oleh apa yang kami pikirkan dengan pikiran kami yang seringkali terbatas ruang dan waktu, bahkan seringkali pikiran kami terkontaminasi oleh dosa. Sehingga seringkali kami bersungut-sungut kepada Engkau. Seringkali kami mengukur kasih dan kebaikan-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu dengan pikiran kami yang terbatas dan berdosa ini. Bapa, ampuni kami. Kami sadar Bapa, ketika kami menghadapi satu masalah pergumulan apapun, kami tahu sesungguhnya Engkau sedang menunggu waktu-Mu. Dan bila waktu-Mu tiba, kairos-Mu tiba, disitulah kami akan menerima kemuliaan demi kemuliaan. Dan kami percaya Bapa, Engkau sedang mempersiapkan waktu-Mu bagi kami, kairos-Mu bagi kami. Sebagaimana kairos-Mu Kau nyatakan kepada keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Di mana ketika kemuliaan waktu itu tiba, Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan
dan dipulihkan. Dan Lazarus bangkit dari kematian. Sebab dia bangkit setelah 4 hari dia meninggal. Dia bangkit. Karena disitulah waktumu tiba. Demikian juga hamba percaya Tuhan. Kami yang sedang dalam pergumulan masalah apapun saat ini, yang sepertinya tidak lagi pengharapan, yang sepertinya sudah tidak mungkin lagi ada harapan. Tapi kami percaya Bapa, waktumu sedang menuju kepada kami. Dan bila waktumu itu tiba, kami akan melihat kemuliaan. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa pada pagi dan siang ini, tolong tambahkan iman kami. Kuatkan iman kami Bapa, agar kami tetap setia kepada Engkau, agar kami tetap berharap kepada Engkau. Kami perlu kekuatan yang daripada Engkau. Kami perlu ditopang oleh Roh Kudus. Roh Kudus, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Jangan pernah kami dibuat lemah, tapi kuatkan kami iman kami. Kuatkan iman kami. Kuatkan iman kami, Roh Kudus. Kuatkan. Kuatkan. Sebagaimana juga Engkau menguatkan iman Abraham dari hari demi hari dalam proses perjalanan imannya, menantikan anak perjanjian. Demikian juga meminta Bapa pada saat ini, buat hamba pribadi maupun buat anak-anakmu di GBI Kristus Sejati yang sedang bergumul dengan berbagai masalah mereka. Hamba berdoa Bapa, kuatkan iman mereka. Kuatkan iman kami Bapa. Kuatkan iman kami. Sebab dengan itulah kami akan menerima nanti waktumu. Sehingga bila waktumu tiba, kami akan bersorak-sorai. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang sangat besar yang akan kami terima dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya doa dan iman kami tidak menjadi sia-sia di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Biarlah lewat perjamuan kudus ini kembali kami diingatkan betapa indahnya pengharapan kami kepada Engkau. Kami tahu dengan perjamuan kudus ini kami diingatkan kembali akan pengorbananmu ya Tuhan di atas kayu salib. Dan dalam perjamuan kudus inilah kami diingatkan adalah perjanjian antara Allah dengan kami di dalam Engkau Bapa, dengan Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan dalam perjamuan kudus kami diingatkan lagi bahwa kami terikat perjanjian, dan perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perjanjian yang memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk perjamuan ini dalam nama Yesus. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus di minggu pertama tanggal 1 Agustus 2021. Dan saya minta saudara semua mempersiapkan diri di rumah masing-masing untuk kita ikut perjamuan kudus. Sudah yang kasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan berkata kepadanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum yang menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjamuan kudus sudah kita lakukan.
Dan saatnya kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sudah duduk semeja hidangan dengan Tuhan Yesus. Dan kami diberi kesempatan untuk makan roti perjamuan, minum anggur perjamuan, sebagai lambang persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya Bapa, lewat perjamuan kudus ini, kembali kami diingatkan. Kembali kami mengikat perjanjian kami dengan Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di mana kami orang pilihan-Mu sudah terikat dalam perjanjian. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang sudah menerima penebusan yang pasti, penebusan yang permanen dengan kematian anak-Mu di atas kayu salib, dan kebangkitannya adalah pembenaran bagi kami. Lewat perjamuan kudus inilah kembali kami diingatkan bahwa iman kami kepada Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia. Iman kami akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Dan lewat perjamuan kudus ini juga kami diingatkan untuk kami pergi menjadi saksi Kristus di mana kami berada, yaitu untuk kami menjalankan amanat agung Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Kristus. Dan lewat perjamuan kudus ini juga kami berkomitmen bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tapi sudah menjadi milik Kristus. Sebab hidup kami sudah dibeli, lunas dibayar oleh darah Yesus. Jadi hidup kami bukan milik kami lagi, tapi milik Yesus Kristus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak, terima kasih buat perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, saya akan tutup dan dalam doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saudara, saya ingatkan setiap minggu pertama kita membawa persembahan, ucapan syukur, atau perpuluhan. Saudara bisa membawa perpuluhan lewat atau persembahan lewat transfer ke rekening gereja. Dan setelah saudara transfer, bukti transfernya saudara bisa kirim ke bendahara. Saya akan berdoa untuk persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, dan sekaligus saya tutup dalam doa berkat. Bapa Surgawi, Engkau melihat anak-anak-Mu yang membawa persembahan, ucapan syukur, perpuluhan, atau persembahan umum. Biar Engkau memberkati anak-anak-Mu ini, Bapa, yang membawa persembahan ini. Sebab mereka membawa dengan iman dan ucapan syukur kepada Engkau. Dan Bapak percaya Engkau yang mencatat itu semua. Bapak berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang belum bisa membawa persembahan, ucapan syukur, atau persembahan perpuluhan. Biar Engkau menolong mereka untuk di bulan yang akan datang mereka bisa membawanya, Bapak. Bapak percaya Engkau tetap memberkati anak-anak-Mu ini, Bapak, baik yang membawa atau yang tidak membawa. Bapak, hamba serahkan seluruh jemaat GBI Kristus Sejati ke dalam tangan-Mu. Bapak percaya semua dalam pemeliharaan-Mu, dalam pelindungan-Mu, dan kuasa darah Yesus yang melindungi seluruh jemaat GBI Kristus Sejati. Terima kasih Bapak. Sudah yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai saudara, memelihara saudara, dan tidak pernah satu detik pun meninggalkan saudara. Bahkan kasih karunia Tuhan yang akan membawa saudara sampai kepada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang berkata, yang beriman katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.